Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Lazy. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 23. Let's go up, relax.师兄落下风了，赶紧发信号！又来了，这种感觉。 Lanjut dari episode kemarin yang dimana Aceng ini dikepung oleh kelompok murid Dugal. Dengan cepat Aceng pun berusaha untuk kabur melarikan diri. Akhirnya mereka pun main kejar-kejaran lagi. Kelompok murid Dugal tidak akan melepaskan Aceng begitu aja. Masih berupaya untuk mengejar Aceng. Para murid pun juga meluncurkan serangan-serangannya untuk menghentikan pelarian Aceng. Jadi situasi Aceng sekarang itu dirinya berlarian sambil menahan serangan dari para murid. Untuk beberapa saat, Aceng beruntungnya bisa bertahan dari serangan para murid itu. Bisa melakukan serangan balik, serta memukul mundur para murid menggunakan jimat andalannya. Bahkan di situ Aceng ini sempat terkena formasi penjebak milik murid Dugal. Tapi beruntungnya Aceng bisa menghancurkan formasi tersebut dengan jurus dari senjata Crimson Heaven-nya. Singkat cerita, setelah Aceng terus mencoba kabur, pada akhirnya dirinya pun terkepung oleh murid-murid andalan dari masing-masing puncak. Aceng ini sudah tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Hal itu sangat menguntungkan bagi kelompok murid andalan. Dengan pedenya bahwa kali ini Aceng akan benar-benar dibuat delosor oleh mereka. Di situ Aceng ini masih berusaha untuk menjelaskan bahwa membunuh dalam kompetisi itu melanggar aturan. Tapi para murid andalan tidak menggubris perkataan Aceng dan malah mengatakan bahwa tetua sekte pernah bilang dalam kompetisi tahunan pasti akan ada murid yang mokat secara tidak terduga, dan mungkin kecelakaan tahun ini akan ditakdirkan dengan mokatnya Aceng. Setelah mengatakan itu, kelompok para murid pun langsung bersama-sama meluncur untuk ngeponteng-ponteng Aceng rame-rame. Bersamaan dengan itu, nampak ada salah satu murid top andalan yang sepertinya cukup berbeda. Dia bernama Zuo Xiuming. Karena Mas Zuo ini mencoba untuk menghentikan kelakuan para murid-murid lainnya yang hendak menjotos si Aceng itu. Mas Zuo ini mengatakan untuk mengasihani si Aceng. Tapi ya, perkataan Mas Zuo ini tidak ternotis oleh para murid lainnya. Hingga akhirnya di situ Aceng pun meluncurkan sebuah jurus yang sedikit membanggongkan. Karena jurus itu seketika membuat semua murid di sekitarnya merasakan tekanan gravitasi yang sangat kuat. Langsung terjatuh diam di tempat semua. Jelas hal itu sangatlah membanggongkan. Ternyata itu adalah jurus formasi kekangan yang seharusnya diciptakan oleh beberapa orang. Dan akhirnya terciduklah kelompoknya si Aceng, yaitu si bocah gendut Mas Yun dan si Mbak Hiyue. Ternyata mereka ini sudah bersekongkol untuk melawan para murid-murid Dugal itu. Jadi rencana yang dirancang Aceng sebelumnya itu adalah ya ini, rencana untuk menjebak kelakuan para murid Dugal. Tak hanya itu aja, bahkan formasi tersebut juga dapat menyegel kekuatan goib selama 1 jam. Jelas sekali hal itu membuat para murid Dugal ingah-ingih, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Situasi yang sangat menguntungkan bagi kelompoknya Aceng. Di situ si gendut dan Aceng ini dengan muka tanpa dosa langsung mencomot semua benda-benda harta milik para murid-murid Dugal itu. Ya, kesempatan besar nih, mumpung para murid itu hanya bisa untap-untup, rampok aja dah harta-hartanya. Sementara di sisi lain memperlihatkan para tetua yang sedang menonton kejadian
kejadian membangkongkan itu. Sudah pasti Tetua Gehong dan Tetua Xingyang langsung beraing maung melihat kelakuan Aceng yang sangat di luar nurul itu. Dua tetua ini marah-marah mengatakan bahwa Aceng telah mengabaikan aturan sekte dan bertindak sembrono. Aceng harus didiskualifikasi. Mendengar perkataan itu membuat Mbak Nyalinger langsung ikut menyahut. Mbak Nyalinger ini mengatakan, lantas mengapa murid dalam dan luar bekerja sama untuk memburu Aceng? Di situ mereka ini hampir aja berdebat, tapi beruntungnya Tetua Tianyang langsung menghentikan mereka, mengatakan bahwa para murid belum ada yang melanggar aturan, menyarankan untuk lanjut nonton dulu aja dan kembali ke tempat Aceng berada. Di situ terlihat di saat Aceng ini hendak mencomot hartanya Mas Zuo, Mas Zuo ini mengatakan bahwa dirinya sangat minta maaf atas kejadian yang dialami Aceng. Para murid memang sengaja memburu Aceng dan Mas Zuo ini sudah berusaha untuk menghentikannya, namun tidak bisa. Para murid masih ngeyel untuk memburu si Aceng. Tapi di situ Mas Zuo ini akan mencoba sekali lagi membuat para murid supaya nanti minta maaf kepada Aceng serta memberikan kompensasi pada Aceng. Mas Zuo ini memohon supaya Aceng melepaskan para murid dugal itu karena Mas Zuo ini ternyata juga tak ingin melihat sesama murid saling bertarung. Aceng yang mendengar itu jelas sedikit curiga, apakah Mas Zuo ini seriusan atau hanya sedang berusaha untuk ngibul. Bersamaan dengan itu, si Mas Leader dan Mas Hukum mentungul. Ya, mas-mas hukum yang pernah ngecambuk si Aceng, yang nyampluk ya Aceng dulu. Dua mas-mas ini ternyata baru datang, jadi mereka ini tidak mengalami tragedi formasi kekangan tadi. Di situ si Mas Leader tanpa berlete-lete lagi langsung berupaya untuk meluncur menjotosi Aceng. Tapi tiba-tiba Mas Zuo langsung menghentikan kelakuan Mas Leader, mengatakan untuk menyudahi konflik yang tidak ada untungnya ini. Apalagi tindakan Mas Leader ini sudah pasti akan melanggar aturan. Namun si Mas Leader tidak memperdulikan ucapan Mas Zuo, mengatakan supaya Mas Zuo ini tidak ikut campur. Sampai-sampai Mas Leader ini meluncurkan jotosannya ke Mas Zuo. Dengan begitu akhirnya terjadilah pertarungan antara Mas Zuo dan Mas Leader. Hal itu membuat Aceng semakin bertanya-tanya. Mungkin perkataan Mas Zuo tadi benar-benar serius, tidak ngibul. Aceng pun mencoba untuk bertanya kepada Mas Yun, sebenarnya siapakah Mas Zuo itu? Dan dijelaskanlah bahwa ternyata Mas Zuo ini adalah murid teratas di kompetisi murid luar tahun lalu dari divisi disiplin. Mendengar itu jelas membuat Aceng sedikit terheran-heran. Ternyata ada juga murid yang tidak melulu membuat onar. Sementara si Mas Hukum di situ akhirnya koar-koar pada Aceng. Ya, ngajak duel si Aceng gitu. Aceng yang mendengar itu jelas langsung ke-trigger karena Aceng ini teringat kejadian pada saat Mas Hukum ini nendang Mbah Zhang pada saat di halaman hukum dulu. Dengan begitu ini adalah waktu yang tepat bagi Aceng untuk balas dendam, ngasih pelajaran Mas Hukum atas kelakuan yang tidak sopan pada Mbah Zhang kemarin. Dengan begitu ini adalah waktu yang tepat bagi Aceng untuk balas dendam, ngasih pelajaran si Mas Hukum itu atas kelakuan tak sopannya pada Mbah Zhang. Dan terjadilah pertarungan antara mereka, Aceng melawan Mas Hukum. Mereka ini sama-sama meluncur, mencoba untuk saling adu jotosan goib. Hal itu membuat mereka juga sama-sama saling mencelat. Setelah itu, Mas Hukum pun langsung meluncurkan jurus goibnya lagi, yang ia sebut pedang terbang imperial. Sedangkan Aceng untuk menahan jurusnya Mas Hukum, dia menggunakan jurus formasi pedang. Jurus itu cukup ampuh untuk menahan serangan Mas Hukum. Singkat cerita, setelah mereka terus-terusan adu jurus goib, pada akhirnya Mas Hukum mengeluarkan jurus andalannya yang ia sebut teknik tusukan pedang gemuruh petir. Sepertinya jurus tersebut bukan jurus sembarangan. Bahkan Mbak Yue dan si bocah gendut auto terbangkongkan, meneriaki Aceng supaya minggir dari serangan Mas Hukum. Tapi ternyata Aceng ini tak goyah. Dirinya ini memilih untuk menghadapi jurusnya Mas Hukum. Di situ terlihat Aceng ini juga mengeluarkan jurus andalannya yang ia sebut Overbearing Dragon, tinju naga apinya. Teknik yang ia dapat pada saat jadi OB bersih-bersih di pavilion Tungku Pil. Ternyata jurus itu bukan kaleng-kaleng. Bahkan Mas Hukum seketika
langsung pucet. Dirinya ini deredek dan berusaha kabur dari serangan Aceng itu. Tapi ya sayangnya endingnya tetap sama aja. Si Mas Hukum akan delosor juga menerima tinju naga apinya si Aceng. Hal itu juga sempat membuat Mas Leader dan Mas Zuo ini ke-trigger. Mas Leader mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat teknik rahasia seperti itu. Benar-benar menakjubkan sekali. Dan setelah sekian lama tidak menggunakan fatality andalannya, akhirnya Aceng kali ini nge-fatality Mas Hukum dengan smackdown andalannya. Diponteng-ponteng oleh Aceng. Namun di saat Aceng ini hendak melempar Mas Hukum, tiba-tiba Mas Yun berteriak supaya Aceng tidak melemparnya. Tapi ya percuma aja, sudah telat. Aceng keburu melempar Mas Hukum. Hingga akhirnya terjadilah hal yang membanggongkan, yaitu Mas Zuo ini tanpa sengaja melihat darahnya Mas Hukum yang mencelat itu. Seketika membuat Mas Zuo ini seolah-olah kerasukan. Muncul aura merah yang membuat Mas Zuo ini berubah aneh. Hal itu juga membuat Mas Zuo ini langsung dengan cepat meluncur untuk keponteng-ponteng si Aceng. Wah, kira-kira Mas Zuo ini kenapa ya? Kok tiba-tiba langsung kesurupan? Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Okay, see you in the next level. Goodbye.